Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau jawab. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, selalu diberi kesehatan, juga rezeki yang berlimpah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Kira-kira suara gue kedengeran nggak ya? Kedengeran. Kedengeran lah ya. Oke ya teman-teman. Jadi kita mau ngecek AC-nya itu kurang dingin ya. Ini ada beberapa cara buat ngecek AC kurang dingin. Nah, salah satunya adalah kita cek tekanan freonnya. Ini ngomong kurang dingin ya, walaupun di sini kita lihat di sini nih. Di sininya nggak beku. Di sini nggak beku. Di sininya juga basah. Di sininya juga basah. Tapi kadang-kadang kalau yang hobi dingin itu biasanya masih kurang dingin. Nah, sekarang kita cek yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita cek tekanan freonnya, nah kemudian cek ampere. Nah kalau cek freon tekanan bagus, kita cek ampernya, nanti disesuaikan freon dan ampernya disesuaikan. Jadi kita pasin sesuai ukuran di sini tekanannya ya, ampernya ya, untuk ampere arus jalan ya, untuk konsumsi dayanya. Nah jadi nanti tekanannya itu tekanannya disesuaikan sama ampere, sama tekanan freon disesuaikan sama ampere. Aduh belibet. Ampernya di mana itu ampere? Mudah-mudahan paham lah dikit lah. Di sini ada wiring, nanti bisa dibaca-baca di sini ampernya, butuh ampernya berapa ampere. Kemudian tekanannya kita menyesuaikan ampere mesin. Kalau seandainya masih kurang dingin juga, mungkin ada satu cara lagi ya, cuman mungkin itu caranya agak sedikit ribet, sedikit lama, tapi sedikit penjelasan aja. Kalau memang misalkan udah disesuaikan ampere dan tekanan freonnya udah disesuaikan, kok masih kurang dingin juga, kemungkinan AC minta di vakum ulang atau di bersihin ulang ya teman-teman ya. Jadi ya nanti itu mungkin di video berikutnya kalau memang ada, nanti saya coba buatin lah. Nah sekarang kita mau cek ini dulu. Yang pertama kita sesuaikan di sini, ini ada 2 PK ya, butuh listriknya 1500 watt untuk konsumsi dayanya. Berarti kalau dihitung ampere itu kita hitung di 200 lah ya, 200 volt, berarti sekitar 7,5 ampere atau 6,5 lah. Nah nanti kita sesuaikan di sini. Nah tapi kita cek dulu freonnya. Cek dulu. Aduh, jauh-jauh batuk. Nah, ini kita pasang ya. Kita pasang dulu. Sebelum dipasang kita cek dulu di kendor apa enggak nih. Takutnya kendor ya teman-teman ya. Kalau kendor takutnya masih bocor kan. Nah, ini kencang, kita pasang. Nah, udah 120. Ini posisi baru hidup ya. Terus 120 ini harusnya adanya di 130 atau 140 ya teman-teman ya. Kalau nggak di 120, di 130 atau 140, atau mungkin bisa nyampe di 150. Nah sekarang kalau udah kayak begini, kalau misalkan AC teman-teman kurang dingin, kita cek ampernya. Jadi kita mau sesuaikan ampere sama ini ya, tekanan freonnya nanti ya, supaya nanti bunyinya lebih mantap. Mudah-mudahan setelah disesuaikan ampere, tekanan freonnya disesuaikan, dinginnya bisa maknyus, bisa nusuk kayak di kutub. Nah, ini kita pasang tengah ampernya. Tengah ampernya ya ala kadarnya ya teman-teman ya, walaupun nggak bagus, yang penting masih bisa berfungsi buat ngukur. Nah, ini kelihatan ya dari situ. Ini mau tak tekuk ngeri juga ya,
copot kabelnya. Nah, di sini ada 6 ampere ya. 6 ampere kalau kita hitung di 200 berarti baru 1200. Sedangkan di sini listriknya yang kita butuhkan 1500. Berarti kan masih kurang sekitar 100 ampere ya. Ya 150 ya, 150 watt lagi. Nah, ini kita tambahin 150 watt itu berapa? Berarti sekitar 0, ya taruhlah 1 ampere lah ya teman-teman ya. Kalau ditambahin 6 ampere ditambahin 1 ampere kan jadi 7 ampere. 7 ampere itu kalau dikali 220 berarti kan 1440. Nah, ini butuhnya 1500. Nah, kita taruh di 7 ampere aja ya. Nah, berarti di sini kalau kayak begini kan tekanannya kurang, kita tambahin dulu tekanannya. Ini pakai R32. Mudah-mudahan jadi tambah nyos ini kalau kita udah sesuaikan, karena udah apa, kalau misalkan nggak bisa disesuaikan berarti harus divakum ulang ya teman-teman ya. Biasanya di dalam apa, di dalam kompresor udah kecampur sama angin. Nah, ini buat ngisi supaya nggak tercampur antara freon sama angin. Nah, ini kita buka dulu ya. Aduh, puterannya nggak ada. Puterannya nggak ada. Apa-apa lah, kita putar pakai tang. Nah, ini kita buka. Yang ini juga kita buka. Nah, kedengeran. Ini freonnya kebuang ya. Jadi yang di dalam selang ini freon. Nah, sambil kita pasang. Nah, ini tujuannya apa sih? Tujuannya supaya yang masuk ke dalam AC, ini freon ya, atau gas pendingin. aduh. Kita ulang lagi ya. Jadi tujuan tadi itu supaya yang masuk ke dalam AC itu gas pendingin ya, atau freon. Nah, kalau udah kayak begini, sekarang kita isi sambil sesuaikan ampernya sini. Nah, sambil sesuaikan ampernya. Jadi kita tambahin di sini sekarang. Nih, sini dulu. Nah, set. Nah, kita tambahin. Ini udah kita buka. Kita keran buka. Nah, kita tambahin di sini sampai di 7 ampere. Kalau nanti sampai di 7 ampere dinginnya masih kurang bagus, berarti AC minta di vakum ulang. Vakum ulangnya ini agak sedikit ribet ya, mesti dikuras habis. Kita isinya dikit-dikit, jangan langsung banyak supaya freonnya juga sambil berputar di dalam unit. Ada di 6,5, 22 berarti kalau 7 ampere 1400. Kita bikin di 1400 aja. Mudah-mudahan mesinnya kuat di 1400 ya. Kalau udah dites kayak begini ya teman-teman ya, kalau udah disesuaikan kayak begini, kita jangan langsung tinggal ya. Kita mesti tungguin dulu sampai mesinnya bertahan apa enggak. Kalau mesinnya misalkan nggak bertahan, jangan dipaksain ya. Harusnya 6,5 juga, atau 6 ampere, 6,5 ampere juga harusnya udah cukup. Cuman kalau yang hobi dingin takutnya rasa dinginnya kurang. Kalau misalkan daya, sebenarnya gini ya teman-teman, kalau di sini butuh dayanya 1500. Nah, kalau misalkan AC jarang dicuci pas lagi perawatan, itu kan biasanya AC-nya kotor, panas. Nah, itu kan juga jadi pengaruh, daya listriknya jadi naik. Makanya jangan di fullin di 1500-nya.
Jadi kita kasih buat kalau misalkan cuaca panas apa segala macam kan bisa buat bantu mesin buat mesin bisa bertahan. Ini agak sedikit lama ya teman-teman ya. Kalau yang punya kopi mau ngopi-ngopi dulu boleh. Jadi teman-teman bisa sambil ngopi-ngopi tonton sampai habis, nanti hasilnya kayak apa. Kalau udah ini di sini udah selesai, kita masuk ke dalam kamar. Kita tes AC-nya, dinginnya kayak gimana. Soalnya ini pipanya juga lumayan panjang ya kalau dipikir ya. Udah naik ya di 6,5 ampere. Ini emang agak sedikit lama teman-teman, jadi ya, sabarlah, nggak bisa buru-buru. Emang dilihatnya kerjanya enteng, tapi ya itu yang sabarnya ini yang udah 6,5 ampere, kita tambahin lagi nyampe ke 7 ampere biar masuk di 1440. Jadi 6,5. Kalau yang hobi nggak terlalu hobi dingin, 6,5 ampere juga udah cukup. Tapi kalau yang buat hobi dingin supaya dapat hasil maksimal ya begini, ampere tekanan disesuaikan sama ampere. Nah, ini kan banyak yang belum ngerti ya. Kira-kira nih coba wiringnya yang ada di pemberitahuan itu ampere yang mana nih, coba tunjuk. Di sini ada sayang. Nih, di sini ada wiring, semua ada wiring. Nanti tinggal dibaca nih, ada model, tipenya, frekuensinya berapa. Nah, nanti di sini dicari tahu butuhnya berapa ampere. Nah, kalau kayak ini LRA kompresor nih, kalau macet ini udah nyampe di sini nih. 5 ampere. Ya, ini daya input maksimal. Berarti ini kalau bisa bertahan sampai di 2000 watt. Nah, sedangkan yang kita butuhin itu buat mesin jalan itu 1500. Nah, 1500 kalau dibagi ampere, kalau buat ngitung ampernya 1500 itu dibagi 220 volt. Karena di sini voltnya yang kita butuhin 220 sampai 240. Oke. Suara paham ya, kawan-kawan? Kawan-kawan yang paham. Apa kamu yang paham, sayang? Sambil selfie, Ji. Sambil selfie nggak apa-apa, Ji. Nih kita kawan kita nih satu lagi nih. Oke. Saya itu sambil mau belajar juga ingin menanyakan kepada teknisi. Jadi lebih sedikit agar lebih mengetahui lah ya, supaya pada jelas. Artinya jangan tunjuk wiring, tapi kita nggak tahu tuh gimana cara membagi volt ampernya. Berarti yang tadi dibilang adalah 1590 dibagi 220 ya. Itu udah tertera di volume ampernya di situ. Berarti cara hitungnya tekanan listrik watt dibagi ampere. Yang ampere ada di wiring paling atas ya. Ini tekanan frekuensinya nanti. Tekanan frekuensi namanya. Oke, cukup dari saya. Terima kasih. Ya nanti kalau buat itunya itu cara ngitungnya ya. Nanti mudah-mudahan di video berikutnya ada nanti saya coba sedikit berbagi buat ngitung itu. Oke, di sini udah naik di 1,5, 6,5. Kita tambahin lagi supaya naik ke 7. Uji. Kita berarti kita tinggi aja ya. Langitnya lagi mendung. Bener-bener kita lagi di ketinggian berapa kaki nih?
naik hampir di 16,6. Oke, sudah naik ya berarti. Jadi intinya harus sabar ya teman-teman ya. Nih naik setengah ampere. Naik setengah ampere tadi di 120, sekarang udah di 140 mau ya. Itu baru naik setengah ampere. Berarti nanti ketemunya bisa di 150 nyampe di 7 ampernya. Berarti untuk tekanan freon R32 sebenarnya untuk Globeka 180 bentuknya. Nggak selalu, karena tiap tipe, tiap model kadang-kadang beda-beda tekanannya. Standarnya? Ya kalau standar, berapa PK-nya standarnya kan beda. Ini untuk berapa PK? 2 PK ya? 2 PK. 2 PK berapa tekanan minimal standarnya untuk freon? Tergantung. Gantung. Jadi nggak bisa disamain merek apa aja nggak bisa disamain. Kadang ada kayak begini, listrik sama tapi diukur sama ampernya beda. Oh, intinya tekanan ampere aja yang paling pentokannya. Ini gitu, mudah-mudahan mesinnya kuat. Harusnya sih kuat karena di situ terkenalnya 1.500. Nah, apa yang terjadi nih Mas kalau mesin nggak kuat tuh? Apa yang terjadi? Takutnya nih orang mesinnya mati. Oh, mesinnya mati berarti bahaya juga ya teman-teman ya. Mesinnya mati, jadi di dalamnya itu ada overload. Kalau misalkan mesin nggak kuat, overloadnya nanti yang jadi pengaman buat mesin. Jangan sampai lah celaka itu namanya. Nah, kalau buat itu teman-teman bisa cek di beranda video. Mungkin di situ ada sedikit penjelasan soal fungsi spare part untuk outdoor. Masih mau ya. Banyak. Sampai beku. Masih jalan. Ternyata pada bengek semua nih teman-teman. Aduh, ketelak air udah. Mudah-mudahan yang nonton kalau yang nonton nyampe sini nggak ketawa ya. Lagi ngomong ludahnya ketelak masuk di sini berhenti. Ada ya saluran freonnya nyampe beku air saking lewat dingin. Kita nggak mau di 100 di 6,6 ampere. Kita mau naik lagi. Full. Nih teman-teman, kedengeran nggak suaranya di situ? Nih tekanannya udah nggak mau jalan. Tekanan sama ini udah nggak mau jalan, udah nggak mau ngisi diisi, udah full maksimal, udah nggak mau diisi lagi. Durasinya ada berapa menit sih? Hampir mau 20 menit nih. Hampir 20 menit, nggak apa-apa lah, 20 menit juga nggak apa-apa. Nyampe nggak mau diisi full.
dia malah tekanannya nyampe 130 ya fullnya ya. Oke. Ini udah nggak mau ditambah lagi nih, Ya, udah nggak mau, karena udah nggak bunyi. udah nggak jalan diisi juga udah nggak jalan. Udah nggak jalan tuh. Nah ini kalau udah nggak jalan kayak begini tandanya pedal udah nggak masuk, di sininya udah full. Harusnya dalamnya dinginnya mantap. Lihat ampernya teman-teman, tadi di 6,5 ya, ini 6,4 6, ya berhentinya di 6,6, tekanan pro-nya udah full, berarti kita nggak dapet di 1500. 6,5 ampere kali 220 berarti berapa, 1200 ditambah 110, 1360. Ini kita dapatnya di 1360, nggak nyampe di 1500. Tapi udah full.